Oke, so hari ini kita akan sama-sama lihat dari satu kebenaran yang set me free. Ya, mungkin saudara sering dengar saya mengatakan statement ini, tapi somehow this couple of months Tuhan benar-benar talk to me and then set me free dari apa yang saya ngalamin, apa yang saya sedang jalanin, and still a journey. Jadi saya nggak mengatakan bahwa saya udah lulus nih dari journey ini. No, kita sama-sama walk on this journey together, ya. Dan kita lihat bahwa the year of the the year of the blessings of the promised land itu, ketika Yosua dan Caleb akhirnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukan suatu kondisi atau suatu tempat yang tidak ada challenge apapun. Bukan suatu kondisi yang wow, semuanya sempurna. No. Di situ tetap masih ada raksasa. Masih ada musuh-musuh yang mereka harus usir. Jadi saya juga relate to my life bahwa dalam hidup kita ini Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, atau kita bilang jadi seorang believer, then you will have not any problem. Saudara dijanjikan tidak akan memiliki masalah apapun. Tuhan gak pernah janji gitu. Tapi Tuhan janjinya apa? Kamu tidak perlu takut. Kuatkan hatimu. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Oke? Nah, tapi sebelum kita masuk ke ayat, saya mau encourage kita, saya mau ingatin semua, GBC itu apa? Nah ini. God's Beloved Church adalah saudara saya. We are God's Beloved Church. God's Beloved Church itu bukan hanya berbicara sebuah organisasi gereja. Tapi you and I, we are God's Beloved Church. So God's Beloved Church is a home. Kita semua di sini adalah home. Where sons of God. Jadi berbicara apa? Identitas saudara dan saya. Kita bukan anak yatim piatu. Kita adalah anaknya Bapa. Oke? Mungkin secara real life ada yang anak yatim piatu. Tapi di sini saudara saya adalah anak kesayangan Bapa. Anak kesayangan Tuhan. Ini rumah kita. Oke? Terus untuk apa? Untuk mengalami. To experience love, freedom, and peace. So I think it's important untuk kita mengingatkan diri kita bahwa GBC itu apa. Ya, love, kasihnya Tuhan. Kita di sini, tempat ini adalah, atau goal kita adalah sama-sama kita menikmati kasihnya Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mengalami kasihnya Tuhan, baru kita bisa mengasihi. Kalau kita cuma mengasihi, tanpa menerima kasihnya dia, itu pasti burn out. Pasti. Ya. Terus freedom, kebebasan. Kebebasan pertama-tama dari belenggu-belenggu wrong belief. Belenggu-belenggu hukum Taurat. Belenggu-belenggu mixture yang membingungkan kita. Jadi di sini saya yakin setiap minggu saudara diingatkan bahwa saudara sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Syarat dan ketentuan sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Titik. Nggak ada koma, nggak ada fine print. Semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. So you are free. You are free. Free from sin. Oke? Dan freedom dari mana? Dari ourself. Seringkali flesh kita inilah yang lemah. Kalau spirit udah no problem. Soul and body kita ini yang challenging. That's why di sini kita sama-sama mau mengalami freedom from ourselves. Tuntutan-tuntutan kita demand ourselves. Kita mau mengalami itu. And peace. Damai. Damai itu bukan di Hotel Bintang 5 Bali, suara pantai, bir bintang dingin, ya kan? Peace. Mungkin itu seru ya, saya juga suka kayak gitu. Tapi peace yang kita maksud bukan dari luar. Tapi peace yang kita maksud di sini adalah peace inside you. Damai sejahtera yang di dalam saudara. Damai sejahtera yang seperti apa? Yang ketika luar kacau balau, saudara tetap bisa bilang, thank you Lord. Saudara tetap bisa percaya, yes, ini juga pasti gue bisa lewatin. Karena bukan gue sendiri yang ngelewatin ini. Jesus with me.
That kind of peace. Okay? And then as a family in Christ, kita di sini sebagai family. That's why saya encourage kita datang pagian, ngobrol dulu, kita getting know to each other. Ya, dulu kita sering bikin potluck, nah nanti mungkin bisa lebih sering lagi dibikin. Ya, jangan cuma pas anniversary datang, Natal datang, Paskah datang. Selain itu juga datang, kita encourage-nya kayak gitu, ya. Because we are family. Ya, kita sama-sama mengingatkan satu sama yang lain. In Christ, tentunya yang menyatukan kita adalah Christ. Oke? So kalau misalnya nanti saudara mau mengingatkan diri, nanti foto aja ini nanti taruh di wallpaper handphone. Jadi kalau lupa, God's Beloved Church apa ya? Oke, God's Beloved Church adalah ini. Oke? Nah, sekarang kita baru masuk ke sermon kita. Yohanes 16 ayat 33. Last month saya preach dari sini juga. And then judulnya adalah In this world you will face trouble, but titik. Ya, titiknya apa? Saudara nonton YouTube-nya. Oke. Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini Yesus yang ngomong. Oke? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Bahasa Greeknya thlipsis. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saya ingat saya sering just mention, tapi nggak pernah preach dari sini. Tapi somehow ya itu yang tadi saya bilang bahwa saya diingatkan, lebih tepat lagi saya dibebaskan dari satu wrong belief. Bahwa kamu yang sudah percaya Tuhan, kamu yang sudah under grace, kamu yang sudah percaya the gospel of grace, kamu yang sudah ada di GBC, kamu tidak akan menghadapi masalah. Somehow, some way, deep inside me, ada wrong belief seperti itu. Sehingga ketika perjalanan hidup saya tidak lancar seperti yang saya expect, pertanyaan saya, wow, itu kayak cuma muter-muter doang. Why Lord? Why Lord? Why Lord? Why Lord? Karena saya nggak bisa terima bahwa saya dalam kondisi seperti ini kok masih bisa menghadapi masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Penganiayaan ini atau itu. Trouble ini atau itu. So ketika saya diingatkan lagi di ayat ini, it set me free. Membebaskanku. Bahwa Tuhan Yesus juga udah ingetin. Cuman ketika baca ini kita suka lewatin aja, langsung ke bawah aja. Atau ke pasal sebelumnya, mengenai Roh Kudus, kita bersama dengan Bapa bersama dengan kita, Yesus berdoa untuk kita. Tapi yang kayak gini-gini kita skip. Banyak, saya jujur, ada beberapa bagian yang, saya stabilo. Ini yang kayak gini nih, saya nggak mau stabiloin. lanjut. Kayak nggak mau terima kebenaran ini. Nah itu yang I believe yang membuat saya muter-muter seperti di hamster wheel. Ya mungkin saudara juga mengalami itu, tapi I pray this sermon will set you free. Ya, nah malahan kita bisa embrace trouble, karena kita lihat ada benefitnya ternyata trouble itu. Malahan ketika kita menghadapi masalah itu tidak akan menghancurkan kita, tapi justru membuat kita lebih upgrade. Malahan kita lebih improve. Betul? Jadi di sini dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Yesus yang ngomong ke murid-muridnya supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus berbicara mengenai apa? Mengenai Roh Kudus, ya kan? Terus mengenai aku satu bersama dengan Bapa, engkau satu dengan aku. Jadi mengingatkan mengenai kita dan Dia adalah satu. Itu yang membuat kita bisa beroleh damai sejahtera. Dan bukan karena kuat dan gagahnya kita. Amin. Terus dalam dunia kamu tidak akan menderita penganiayaan. Berharapnya kan gitu. Berharapnya kan dalam dunia kamu sama sekali tidak akan menderita penganiayaan. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita ketahui, bahwa penganiayaan di sini bukan kayak Tuhan kirim sakit penyakit. Tuhan menghukum kamu dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan. No. Bukan seperti itu. Karena itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Dia
Dia udah tanggung itu, masa dia ngirim itu lagi ke kita? Tapi challenge-challenge yang kita hadapin sehari-hari itu loh. Pressure yang kita ngalamin. Many times because of our own stupid mistake juga yang kita ngalamin. Tuhan bilang, ya dalam hidup ini kamu akan menderita penganiayaan. Tapi saya nggak provide, tapi nanti saudara cek bahasa Inggrisnya. You in this world you will face trouble. Ya, bukan suffering. Nah, kenapa telipsis saya garis bawah, saya kasih tanda, nanti kita sama-sama lihat dari kata telipsis ini, oke? Nah, terus solusi Tuhan apa? Ketika dia kasih tahu kita, this not so good news. Kita maunya dengernya apa? Good news definisi kita adalah in this life you will not face any trouble. Itu kan good news versi kita, benar nggak? Tapi ternyata the gospel katakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi Tuhan nggak stop di sana, koma. Tetapi solusinya apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Terus kalau misalnya kita baca terus di Yohanes 17, next stepnya Tuhan adalah He pray for us. Itu yang ada di sermon saya sebelumnya. Ketika dia ngasih kabar ini, kebenaran ini, dia berdoa untuk kita. Spesifik, orang yang akan percaya. Itu berarti saudara saya. Karena 2000 tahun lalu waktu Tuhan Yesus hidup, kita belum hidup. So He pray for us. Dia berlutut, menengadah ke langit, pray for us. So, we are in His heart. Ya, oke. Jadi di sini katakan, kamu akan menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Tenang, tidak perlu takut, tidak perlu stres. Oke? Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan kita, Savior kita, Juru Selamat kita telah mengalahkan dunia. Kalau Dia yang ngomong, kita bisa pegang. Karena track record-nya luar biasa. Kalau ada seorang big boss yang ngomong, project ini kamu aman. Kita aja bisa tenang. Masa Tuhan yang ngomong, kita kayak menaruh nilai lebih rendah, Tuhan itu di bawahnya seorang big boss. Kan enggak. Ya. Nah, kita sama-sama lihat lagi di Roma. Mengenai telipsis ini. Ya, Roma 5 ayat 1 dan 2. Nah, Roma 4, di belakangnya Roma 4 itu dikatakan, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah to declare our righteousness. Keren gak? Keren banget. Roma 4 endingnya adalah to declare our righteousness. Kebangkitan Tuhan adalah untuk mendeklarasikan kebenaran saudara dan saya. Lanjut Roma 5, keren banget. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini stabilo abis. Oke? Setuju? Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini pasti stabilonya pasti merah, hijau, biru, ini full berulang-ulang. Karena so encouraging, so powerful. Setuju? Sini katakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya dibenarkan itu bukan karena perbuatan. Saudara dan saya dibenarkan itu karena percaya. Jadi perjalanan selanjutnya juga nggak balik ke perbuatan. Tetap by faith. From faith to faith. Dari iman ke iman. Bukan dari iman ke perbuatan. Amin. Nah, jadi di sini katakan kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Wow. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tadinya kita adalah seterunya Allah loh. Sebelum kita terima Tuhan Yesus itu. Sebelum kita terima identitas sebagai anaknya Tuhan dengan percaya pada Yesus. Kita adalah seterunya Allah. Bukan gak ada urusan sama Allah loh. Kita seterunya Allah kalau kita gak terima Tuhan Yesus. Oh, we are in big trouble. Tapi di sini katakan karena saudara dan saya, kita sudah dibenarkan. Kita sudah dipakaikan jaket kebenaran ini dan gak bisa dibuka lagi. Jadi jaket kebenaran ini gak bisa kadang buka, kadang pakai. Kadang buka, kadang pakai. Gak bisa. Selama-lamanya kita sudah punya jaket kebenaran ini. Kalau bahasa Alkitabnya the robe of righteousness. Jubah kebenaran itu sudah dipakaikan ke kita dan gak bisa buka lagi. Amin. Jadi kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada permusuhan lagi antara saudara dan saya dengan Tuhan.
nggak ada masalah lagi. Tuhan melihat kita as perfect as Jesus, as righteous as Jesus. Karena kita terima identitas itu. Dan karena percaya, bukan karena kita berusaha menjalani program tertentu and then achieve. No. Kalau dengan menjalankan program dan kita dikatakan benar, maka kita harus mempertahankan kebenaran itu dengan another program. Which is pasti gagal. Tapi kita sudah dibenarkan karena kita percaya. Terus ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Benar-benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan dia. Jadi oleh Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saudara kenapa bisa menikmati the grace of God is because of Jesus. Titik. Bukan karena saya kan ngerti preaching grace. That's why saya lebih gimana gitu. No. You can understand grace is only by the grace of God. It's because of the Holy Spirit yang bekerja dalam saudara dan saya. Bukan karena kita lebih pinter, kita lebih gimana. No. It's by grace you receive grace. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Oke? Sampai sini semua stabilo itu udah habis. Kita lihat bahasa passionnya. Our faith in Jesus, ini lebih dijelaskan lagi. Iman kita dalam Yesus transfers God's righteousness to us. Righteousness-nya Tuhan yang sempurna itu sudah ditransfer ke kita. Dan tidak bisa ditransfer balik. Tidak bisa di-abort. Tidak bisa di-cancel. Tidak bisa di-refund. Sudah ditransfer ke kita. Jadi kebenarannya Allah sudah ada di dalam kita. And He now declares us flawless in His eyes. Tuhan sudah mendeklarasikan, mendeclare, mengumumkan. Saudara dan saya flawless in His eyes. Tidak ada cacat sama sekali. Setitik cacat pun gak ada. Coba saudara bayangkan. Seperfect itulah saudara saya di mata Tuhan. Dan semuanya karena karya Yesus. Titik. This means we can now enjoy true and lasting peace with God. Artinya kita benar-benar bisa menikmati damai sejahtera dengan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, melebihi semua problem-problem kita. Damai sejahtera seperti itu yang kita bisa nikmatin. Dan semuanya karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, yang diurapi itu, yang sudah melakukan buat saudara dan saya. Amin. Terus ayat 2, our faith guarantees us permanent access into this marvelous kindness. Kita punya akses. Ada yang ikut gym? Atau co-working space? Atau apalah? Oh di sini nggak ada semua ya? Oke, nggak apa-apa. I will not ask you anything from now. Our faith guarantees us, menjamin kita akses yang permanen, bukan monthly, bukan weekly, bukan yearly, bukan 10 years. Permanen, selama-lamanya. Saudara saya sudah punya akses itu. Sudah punya akses itu. Dalam kebaikan Tuhan yang marvelous itu. Dan kita sudah dikasih perfect relationship with God. Ini kita tidak akan bisa mengerti. Ini bisa ditulis, tapi kita nggak akan mungkin bisa mengerti. Perfect relationship with God. What is that? Tapi ya puji Tuhan, we don't have to understand everything to receive it. Kalau saudara harus mengerti dulu baru bisa menerima. Wah, syarat susah kalau gitu. Puji Tuhan. Tapi bagian saudara adalah percaya bahwa saudara dan saya sudah punya itu. Amin. And then what incredible joy. Ada sukacita yang burst forth within us. Di dalam kita, ketika kita menyadari bahwa kita sudah damai dengan Tuhan, kita sudah punya permanent access, kita punya perfect relationship with God,
Hasilnya adalah apa? Kita akan punya sukacita itu yang otomatis memancar dari dalam keluar. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Itu adalah buah dari saudara menyadari identitas saudara dan saya. So sangat penting kita menyadari we are the beloved of God. As we keep celebrating our hope of experiencing God's glory. Terus kita merayakan hope kita dalam mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sampai ayat 1 dan 2 ini pasti semua masih oke di Stabilo. Kita lihat ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Berarti ini lebih lagi daripada yang tadi. Betul? Karena bahasanya dan bukan itu saja. Dan bukan hanya itu saja bahasanya. Kita malah bermegah juga dalam apa? Ini bacanya aja males, pastor. Kesengsaraan. I don't want that. I want abundant life. Ya kan? I have come that they may have life. Life more abundantly. Yes, yes, yes. Tapi kalau ada kesengsaraan, skip. Nggak usah dibaca. Lanjut. Tapi ini kebenaran, saudara. Dan bukan hanya itu saja. And then seperti yang saya katakan, I pray saudara akan di set free. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Disuruh bermegah juga dalam kesengsaraan. Muncul lagi katanya sama, thlipsis. Tadi di Yohanes 16 ayat 33 yang Tuhan bilang in this world you face trouble thlipsis di sana, di sini juga muncul. Berarti artinya sama, oke? Dalam kesengsaraan. Kalau di sana di Yohanes 16 tadi penganiayaan, di sini kesengsaraan. Tapi sama-sama adalah pressure, trouble, oke? Kita malah bermegah juga dalam masalah kita. Kita malah bermegah juga dalam trouble kita. Karena kita tahu. Ini Paulus yang tulis. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kalau saya biasanya langsung ayat 5. 3, 4 saya nggak mau lihat. 1, 2, langsung 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yes! Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tapi ayat 5 ini ditulis justru untuk support ayat 3 dan 4. Ketika saudara menghadapi masalah, percayalah, itu ada benefitnya. Katakan amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak perlu merasa, loh kok. Karena saya membandingkan ya, ketika saya lihat non-believer, orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang yang tidak percaya sama Kristus, orang yang tidak percaya the gospel of grace, ketika mereka dihantam masalah, dia gak bertanya-tanya, kenapa ya? Gue kan udah begini, gue kan gak begitu ya. Yang saya kenal lah beberapa orang. Ketika dia dihantam masalah, oke, lanjut. Nangkep. Itu orang gak ngerti Tuhan sayang dia. Orang gak ngerti Christ died for them. Orang gak ngerti apa itu namanya grace. They just know apa? Ketika saya dihantam, saya harus berdiri lagi, saya lanjutin, saya hadapin, saya tidak perlu takut, saya tidak perlu mundur. Maju tak gentar ya. Jadi itu adalah orang-orang yang tidak tahu identitas mereka loh. And for me it's so sad. Kita yang sudah tahu kita adalah the beloveds of God, ketika menghadapi masalah kok saya lah, kalian enggak. Ketika menghadapi masalah, kok reaksinya cemen? Kenapa gini Tuhan? Kenapa? Why this? Why that? Why this? Why that? Gua udah begini, gua udah begitu. Mungkin gak ngomong, tapi dalam hati berpikir. Gua udah begini, gua udah begitu. Gua udah under grace. Gua udah di GBC. Gua udah di Grace Based Church. Dulu ada teman saya ngomong gini. Fed, gua kan udah percaya grace ya. Kalau sampai hidup gue gak ada perubahan juga, gue gak tahu gue mau percaya apa lagi.
Nanti kalau gue tahu gue kasih tahu dia. Tapi nangkep nggak? Somehow tuh dia dibebaskan dari teaching mixture. Ada wrong belief yang dia dibebaskan. Tapi dia menjadikan grace ini another metode untuk mendapatkan jawaban doa dia. So actually dia ketika dia bilang I love you Lord. Sebenarnya I need you Lord. Beda. I need you Lord. I know I am under grace. This is my prayer list. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadinya pakai cara hukum Taurat, cara mixture. Sekarang pakai cara grace. It's just another method. So for me it's so sad ketika kita sebagai the beloved of God, anak-anak kesayangan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah seolah-olah itu is the end of the world. Padahal di sini katakan pengharapan tidak mengecewakan. Dan good newsnya adalah saudara jangan expect tidak akan punya masalah dalam hidup ini. Tuhan Yesus sudah ngomong, in this world, because this world is fallen. Yang tidak akan ada masalah sama sekali adalah nanti ketika kita rapture. Tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, wake up! We will face trouble. Tapi we are not facing it alone. Itulah perbedaan paling besar antara saudara dan saya dan orang-orang yang tidak percaya. Apalagi if ada believers yang commit suicide. It's so sad. It's so sad. Yang nonton, stop it. Kalau if you want to commit suicide, stop it. Jesus loves you. Jadi, it's so sad for me. Tapi saya sendiri kan juga seperti itu dan saya mengalami journey itu juga. Ketika saya menghadapi masalah itu kayak, bahasa saya cemen banget sayanya. Tapi ketika saya dibukakan kebenaran yang memang sudah ada di sana, cuman saya diarahkan untuk baca itu. Oke, in this life I will face trouble. Oke, itu aja udah set me free. Jadi saya nggak punya satu wrong belief bahwa in this life you will not face any trouble. Itu yang mengikat saya, yang membuat saya ketika menghadapi masalah, pertanyaan why Lord, why Lord, why Lord, why Lord, why Lord. Tapi saya nggak pernah bertanya sama Tuhan, what do you want to teach me Lord? Never. I complain to God. Why this happen Lord? Mungkin nadanya nggak kayak gitu, ya kan? Takut lah disambar petir mati nanti, ya kan? Why Lord? Nah kayak gitu. Tapi nggak pernah bertanya sama Tuhan, Lord, what do you want to teach me from this? But now I want to learn. From this trouble, what do you want to teach me? So I face the giant. Dan saudara, kita di GBC ya, tahun ini the year of the blessings of the promised land. Jangan punya wrong belief, saudara akan mencapai suatu level yang tidak akan ada masalah sama sekali. Wah, you will go crazy. Lu akan stres kalau lu punya belief seperti itu. Oh, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Ga, Pastor Fedri katakan, Pastor Lenny katakan bahwa the year of the year of the blessings of the promised land, then you will face no trouble at all. No. Di dalam tanah perjanjian ini ada raksasanya. Tapi yang hadapin raksasa kan bukan kita. Itu loh. Yang hadapin trouble kita juga bukan kita. Yang membuat kita stres adalah kita berpikir kita harus hadapin masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan bilang, be of good cheer, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oke, nah kita lihat versi passionnya. But that's not all. Bukan hanya itu saja, bermegah di dalam, kita percaya dalam iman, punya perfect relationship, punya permanent access. Bukan hanya itu doang yang perlu kita banggakan, yang perlu kita megah-megahkan. But that's not all. Even in times of trouble, we have a joyful confidence. Woo! Praise God for this good news. Dalam masalah, kita bisa punya percaya diri yang joyful. Dengan mengetahui
bahwa pressure yang kita hadapin akan develop di dalam kita ketahanan atau kesabaran. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan mendevelop ketahanan, kesabaran. Itu yang akan keluar ketika kita menghadapi masalah. Oke? Dan ayat 4, and patient endurance will refine our character. Akan memurnikan karakter kita. And proven character leads us back to hope. So kalau kita baca benar-benar ya, masalah itu justru beneficial for us. Betul? Karena firman Tuhan udah katakan, ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi pressure, yang akan dihasilkan apa? Patient endurance, karakter. And then karakter leads us back to hope. Memimpin kita kembali ke harapan. Ketika kita menghadapi masalah, itu ending-endingnya memimpin kita kembali ke harapan. And this hope is not a disappointing fantasy. Bukan cuma imajinasi doang. Adalah suatu kebenaran harapan kita ini. Karena kita bisa mengalami endless love-nya Tuhan. Cascading mengalir into our hearts, dalam hati kita. Through the Holy Spirit who lives in us. On Sunday only. Berarti gak tidur ya, puji Tuhan. Holy Spirit already live in you and me. Saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara sudah memiliki Roh Kudus di dalam saudara. Dan dia bukan Senin sampai Sabtu, dia di surga. Hari Minggu pagi mau gereja dia turun. Ya kan? Selesai gereja, pas cari makan siang, ribut sama orang gara-gara parkiran, Holy Spirit-nya balik ke surga. Enggak seperti itu ya. Tapi dia sudah tinggal dalam saudara. Dan salah satu job desk utamanya dia adalah point us to God's endless love. Point us to God's endless love. Menunjukkan kita ke kasih Allah yang tidak ada ujung-ujungnya. God's endless love. Amen. So Holy Spirit di dalam kita yang akan membantu kita. Ketika kita menghadapi pressure. Tidak perlu takut. Kita gak sendirian. Kita gak hadapin ini sendirian. Tuhan udah ngirim Holy Spirit yang tinggal dalam saudara dan saya. Katakan amin. Oke, next. Nah, last time saya juga kasih tahu bahwa di dalam Roma 8 ayat 35 ini penindasan itu bahasanya tlipsis lagi. Tadi penganiayaan, penderitaan, sekarang penindasan. Translationnya ada beberapa. Tapi itu semua berbicara mengenai apa? Pressure, trouble, tlipsis. Oke? Ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang muncul pertama itu bukan setan, iblis, roh jahat. Tapi apa? Penindasan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi job desk somehow kalau ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup ini, iblis akan menggunakan masalah, dengar baik-baik, akan menggunakan masalah yang kita hadapin untuk ngomong ke kita, Tuhan udah gak sayang sama lu. There's no more God in your life. Under grace sama aja. Gak ada efek Tuhan lagi dalam hidup lu. Tuhan udah gak ada efek dalam hidup lu. When we face penindasan, when we face trouble, Tuhan udah gak sayang lagi sama lu. Tuhan udah gak peduli lagi sama lu. Tuhan udah lepas tangan. Ini masalah terlalu besar. Ini masalah because of your stupid mistake. Ini masalah karena kesalahan lu sendiri. Iblis akan berusaha menggunakan penindasan-penindasan yang kita alamin untuk memastikan bahwa kita sudah terpisah dari kasih Allah. Memastikan bahwa kita sudah terpisah dari kasih Kristus.
Itulah job desk utamanya si iblis. Dia nggak takut kita diberkati. Kita punya rumah bagus, mobil bagus, keluarga bahagia. Dia nggak takut itu. Yang paling dia takutin apa? Ketika kita menyadari tidak ada siapapun atau apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara kalau ingat cerita Daud waktu dia lawan Goliat. Dia secara fisik, secara hitung-hitungan perang, dia tuh kalah telak. Tapi Daud sendiri artinya adalah the beloved. Dalam menghadapi giant-giant yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita sadari siapa kita. We are sons of God, beloved sons of God. And then we have the Holy Spirit. Kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Amin. Jadi ketika kita menghadapi trouble, thlipsis ini, tadi penderitaan, penganiayaan, di sini penindasan. Ketika kita menghadapi thlipsis ini, kalau tadi kita baca bahwa thlipsis ini akan memberikan benefit buat kita, betul? So, kalau kita tahu bahwa thlipsis akan memberikan benefit, kita jangan takut lagi, itu satu. Oke? Dan yang kedua, ketika iblis berusaha membisik-bisikin ke kita, wah, yang lu alamin ini udah terlalu parah, nggak ada efek Tuhan lagi dalam hidup lu udah ditinggalin, ini masalah terlalu berat. Mari kita juga jadikan itu suatu kesempatan untuk mengingatkan kita bahwa I'm not alone. Ketika saudara mendengarkan bisikan-bisikan gitu, saudara perlu decide, talk to your trouble, talk to your problem. Comment, declare. Jangan malah setuju. Oh iya ya. I think memang I deserve this. Memang saya layak dihukum seperti ini. Memang saya layak menderita seperti ini. No. Melalui trouble, melalui pressure, melalui thlipsis, justru kita mau di-upgrade sama Tuhan. Amin. Nah, karena ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam good things only? No. Segala sesuatu. All things. Good things and bad things. Blessings and troubles. Good things and bad things. And ugly things. Whatever things. Allah turut bekerja. Jadi bukan Tuhan yang orchestrate that trouble. Bukan. Tapi lewat trouble itu, Tuhan bisa bekerja. Dan ketika kita tahu kebenaran ini, bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat trouble, kita jadi tenang. Apalagi firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa trouble ini justru memberikan kita benefit. Kita akan menjadi tekun, tahan uji, and then punya pengharapan. Jadi kita tidak perlu menghindari, bukan sengaja nyari masalah ya. Tapi ketika ada problem datang, kita tidak perlu ketakutan, apalagi reaksinya, aduh Tuhan tolong. Face it. Ketika raksasa itu datang, face it. Karena bukan saudara saya sendiri yang menghadapi. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Amin. So, segala sesuatu, the good, the bad, the ugly, semuanya. Pressures, semuanya Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam masalah, dalam berkat, dalam pressure, dari tekanan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam penganiayaan, penderitaan, penindasan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama metanoia, kita pahami benefit dari masalah. Tidak perlu takut masalah.
Seringkali ketika orang menghadapi masalah dan dia berhasil keluar dari masalah, itu kalau secara level misalnya mungkin kalau kayak dunia kerja nih, dia kalau troubleshoot satu masalah, itu somehow tuh kayak naik level. Bener gak? Kalau dia dikasih satu assignment yang lumayan gede, and then dia bisa lewatin, dia tuh kayak naik level, kayak upgrade. Bahkan ada yang, saya pernah dengar ada yang ngomong gini, kalau kamu mau belajar secara lebih cepat, kamu lihat masalah orang, kamu bantu solve. Dari kamu bantu solve masalah orang, kamu akan belajar banyak hal. Nah, di sini kita lihat bahwa firman Tuhan udah katakan, lewat penindasan, penganiayaan, penderitaan, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak perlu takut lagi. Kita hadapin aja. Amin. Terus next kita mau lihat kata thlipsis. Nah ini yang menurut saya luar biasa. Jadi thlipsis ini yang tadi penganiayaan, penderitaan, penindasan, trouble, pressure. Nah ini translationnya. Dan akar katanya adalah tlibo. Definisinya itu. To press as grapes, press hard upon, a compressed way. Metafornya to trouble, afflict, distress. Tapi yang menarik perhatian saya adalah as grapes. Bagaikan anggur yang diperas. Jadi ketika kita sedang mengalami trouble, bayangkan kita seperti anggur yang diperas. Anggur yang diperas itu jadi apa, saudara? Jadi apa? Wine. Benar. Anggur yang diperas itu jadi wine. Apalagi di ancient Israel kan bahasanya ya. Anggur yang diperas itu jadi wine. Dan wine itu benefitnya banyak sekali. Dan wine itu salah satu arti yang kita bisa lihat di dalam Bible adalah artinya sukacita. Ketika kita menghadapi trouble dan kita melihat bahwa kita bagaikan anggur yang diperas, kita nggak ngelihat Tuhan sedang menghukum kita. Tapi untuk mengupgrade kita dari anggur yang biasa, ketika diperas lewat trouble, Tuhan yang bekerja, lewat Tuhan campur tangan lewat semua proses itu, kita di-upgrade menjadi wine. Dan who is the best winemaker? Who is the best winemaker? Mukjizat Tuhan Yesus pertama apa? Water into wine. So ketika kita mengizinkan the best winemaker memeras kita, in a way mengizinkan kita menghadapi season-season yang menurut kita nggak enak, kita sedang di-upgrade sama Tuhan. Kita sedang di-level up sama Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau anggur, saudara beli di supermarket, itu paling mahal berapa sih? Mak-mak. Paling mahal berapa? 10 juta? 50 juta? Anggur apa tante? Oh 50 ribu, oke. Satu bungkus gitu mungkin kayak di mana ya yang agak mahal. Total mahal gak total? Total range market ya? Oke. 50 ribu segini? Sekantong ya? Nah, itu termasuk yang mahal tante? Atau yang lebih mahal lagi? Seedless, seedless, oke. Ada lagi? Lebih mahal dari itu? Ayo, siapa? Hah? Cepet ya? Yang dari mana? Jepang ya? Atau dari mana? Nah, pokoknya intinya, semahal-mahalnya anggur, ya katakanlah 500 ribu segini. Mahal gak? Mahal ya? Tapi kalau red wine, saudara tahu gak red wine itu bisa seberapa mahal? Berapa juta yang kalian tahu? Yang sering minum? Satu botol 10 juta mahal gak? Mahal. 50 juta? 80 juta? 800 juta? Hah? Red wine bisa sampai semahal 9M satu botol. Kalian Google. Red wine satu botol 558.000 US dollar. Red wine.
bikinnya ya dari anggur yang biasa-biasa itu. Tapi prosesnya itu yang membuat dia mahal. Hari ini diperas, besok dijual. 9M laku nggak? Nanti kalian Google sendiri. Red wine paling mahal. Apa gitu namanya, Roman bla 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 lah. Saya Google, red wine bisa dijual sampai satu botol tuh 9M. Ada nggak anggur setandan itu 9M? Nggak ada. So, when we face trouble, kita tuh seperti anggur yang diperas, akan di-upgrade value-nya, akan di-upgrade nilai, bukan nilai lah ya, tapi levelnya. Ketika kita build that karakter melalui trouble-trouble yang kita hadapin. Amin. So, ketika kita menghadapi masalah, trouble, penganiayaan, penindasan, penderitaan, count it all joy. Karena lewat itu saudara dan saya lagi di-upgrade. Lagi di-upgrade, lagi di-upgrade, lagi di-upgrade. Dari anggur yang biasa jadi red wine yang sangat mahal. Apalagi winemakernya itu bukan dari Itali, bukan dari Eropa, tapi winemakernya dari surga. Winemakernya Jesus Christ. Amin. I think I want to stop here. I pray you are blessed. I pray saudara dibukakan, mendapatkan sesuatu yang baru. Terlebih mengenai troubles. Saya bukan encourage saudara menjadi trouble seeker. Atau apalagi trouble maker. No. Tapi ketika saudara dan saya menghadapi trouble, which yang akan kita hadapin, face it differently. When you face trouble, lihat bahwa itu adalah opportunity Tuhan memproses anggur yang biasa-biasa menjadi wine. Red wine yang super quality. Karena memang udah terbukti kualitas winemakernya. Ya kan? Dari mukjizat Tuhan Yesus yang pertama, dia mengubah air. Bukan dari anggur loh, dari air. Plain water. Into red wine. Dan dikatakan oleh orang yang di pesta itu katakan, wow, ini wine yang luar biasa sekali. Jadi saudara ketika menghadapi masalah, oke? Dengar ya, saudara ketika menghadapi masalah, saudara sedang diubah dari anggur menjadi the best wine. Saudara diubah jadi satu kantong 500.000 punya anggur menjadi lebih dari 9M punya red wine. So that's a good opportunity when we face trouble. Amin. Oke, kita sama-sama mau menerima perjamuan kudus. Nah, ini yang 9M dituang-tuangin bagi-bagi ke kalian. Sama juga kayak Tuhan Yesus. Dia di-afflicted, dihancur-hancurkan. Kayak diperas habis-habisan. Buat saudara dan saya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu hari ini. Pada saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa segala masalah yang kami hadapi justru memberikan manfaat dalam hidup kami. Karena Engkau bersama dengan kami. Church, you are never alone. Saudara tidak pernah sendiri. Karena Holy Spirit-nya sudah tinggal di dalam saudara dan saya. He will never leave you. He will never forsake you. Itulah kebenarannya. Saudara mungkin bisa berasa, kok kayaknya saya gak berasa Tuhan bekerja dalam hidup saya.
itu hanya perasaanmu. Saya nggak berasa ada Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak berasa Tuhan lagi bantu saya ngelewatin masalah ini. Trust me, it's just your perasaan. Tuhan udah janji. Dia bukan seorang Tuhan yang punya track record bohongin kita. No. Many times kita kecewa sama Tuhan karena kejadian yang terjadi tidak seperti yang kita minta dia lakukan. So I want to encourage kita semua, ketika yang kita doakan tidak terjadi seperti yang kita minta, mari kita tanya sama Tuhan, what do you want to teach me, Lord? What do you want to teach me, Lord? Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Lead me, teach me, Holy Spirit, speak to me. Instead of kita komplain ke dia, let's talk to him. Thank you, Lord. Dan saya percaya banyak sekali di antara kita yang menerima Tuhan Yesus bukan karena dalam kondisi hidupnya itu smooth sailing. Bukan pada saat hidup saudara tuh nyaman sekali, semuanya tuh lagi enak-enaknya. Nggak semua ya. Tapi saya percaya kebanyakan dari kita menerima Tuhan pada saat kita lagi in deep trouble. Dan ada yang ngasih tahu kita bahwa dalam Tuhan, dalam Yesus ada pengharapan. Dan kita percaya itu. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk karyamu. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah dihancur-hancurkan buat kami. Sebagai kami telah sama persis seperti Engkau ya Tuhan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami terima ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karyamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu yang sempurna yang telah membayar lebih dari lunas segala dosa kami, segala kutuk. Tidak ada kuasanya lagi. Kami harusnya ke neraka. Kami harusnya mengalami neraka di bumi ini. Tapi Engkau sudah stop that. Thank you Lord. Bukan hanya keluarkan kami dari budak dosa. Bukan hanya mengeluarkan kami dari budak ketakutan. Tapi kami telah menjadi anak kesayangan Bapa. Kami terima darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau mengingatkan kami. You have overcome the world. Every time church when you face trouble, remember Jesus already overcome the world. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna. Thank you Lord. Ajarin kami ya Tuhan. Help us to realize our identity in Christ. Help us to understand who we are in Christ. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Untuk kesempurnaan-Mu sudah ada di dalam kami Tuhan. Thank you Lord, thank
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We pray Lord. Holy Spirit, help us to understand. Ajar kami, bantu kami mengerti siapa kami di dalam Kristus. Dalam menghidupi, dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami, ingatkan kami siapa kami di dalam Kristus. Thank you Lord. That's our true identity in Christ. In Jesus mighty name, thank you Lord. Dan kami juga berdoa untuk yang ingin memberikan offering, tithing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah memberkati sehingga kami semua bisa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, God bless your offering, your tithing. Apapun yang Engkau berikan, percayalah Tuhan tidak pernah mau utang pada Engkau. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. God bless you. In Jesus mighty name we pray. Amen. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.